Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hazanin wala adhan wala hammin wala ghammin hatta syaukati syakuha ila ma kafarallahu bihi min khatayah. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita memohon pertolongannya, kita memohon segala sesuatu hanya kepadanya. Milik Allah lah segala apa yang ada di bumi dan di langit. Dialah pemilik sekaligus pencipta semesta alam. Tak lupa pula kita haturkan selalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat kita juga kepada para sahabatnya, para istri-istrinya, tabiin, atba'ut tabi'in, dan semoga kita selaku di atas jalan sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kali ini pengisiannya bukan tentang Ramadan atau tentang yang berbau agamis, tetapi saya membawakan sebuah tema tentang sebuah kegagalan, atau bahasa lainnya adalah putus asa yang bisa disebut hopelessness. Jadi putus asa akan selalu dirasakan setiap kita. Setiap kita akan merasakan putus asa, entah bagaimana, dan tergantung kita cara merespon kegagalan kita dan keputusasaan kita. Sebenarnya ada beberapa poin yang membuat kita mudah atau gampang untuk putus asa, dan poin-poinnya akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, putus asa bisa karena chaos, alasan. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kayak tantangan atau rintangan, kita nih kayak ngerasa saya mah nggak bisa, saya mah begini. Jadi ketika kita dihadapkan dengan tantangan, kita malah mundur atau mengundurkan diri dari sebuah tantangan tersebut. Padahal sebenarnya kita tuh bisa dan mampu ketika kita mau berkembang. Juga orang-orang yang terlalu banyak alasan ini biasanya mereka selalu menyalahkan dari luar. Jadi mereka misalnya kayak saya tuh kayak gini gara-gara dia, saya
gagal gara-gara dia gitu. Lalu yang kedua adalah konsekuensi. Biasanya orang yang putus asa itu karena mereka juga nggak berani ngambil konsekuensi. Ketika mereka memilih untuk menentukan sesuatu dalam hidupnya, mereka ini selalu takut ketika mereka melangkah maju. Ketika mereka dihadapkan sebuah rintangan juga, mereka selalu bilang, aduh, tantangannya begini nih. Misalnya dia punya harapan, saya pengen ke sini. Misal dia pengen cita-citanya jadi ustadz, tetapi dia pas dilihat jalannya, aduh, jadi ustadz nih harus belajar banyak kitab, harus ngapal Al-Quran, harus bisa berbicara di depan umum. Sampai pada akhirnya dia takut rintangan-rintangan tersebut dan konsekuensi dari harapan tersebut, dia memilih untuk kayak, udahlah, saya mah nggak bisa gitu. Nah, dia juga dari 1, 2 dan yang ketiga ini, mereka itu selalu berpikir pesimis. Mereka nih, ketiga orang ini nanti nih selalu pesimis pikirannya. Lalu yang ketiga, karena self image. Jadi self image ini dia selalu membanding-bandingkan dirinya sama orang lain. Semisal kayak saya kayak gini, misal gimana ya? Saya mah orangnya kayak gini, kalau dia kayak gitu, pantas aja kalau dia sukses, atau pantas aja kalau dia tuh berhasil. Tapi karena saya mah begini, atau dia juga suka nyalahin General Chaos. Jadi dia menyalahkan keturunan dia. Misal kalau bapaknya dia miskin, kakeknya dia miskin, berarti saya nggak apa-apa dong jadi miskin juga. Nah, ini salah satu pemikiran yang salah, dan juga salah satu pemikiran atau paradigma yang nggak boleh dipakai dalam hidup kita. Juga orang yang self image ini biasanya mereka kan pertama membanding-bandingkan diri tuh, self image-nya membanding-bandingkan diri, habis tuh dia juga merutuk atau kayak menjelek-jelekan dirinya sendiri. Misal kayak, saya mah udah gini, miskin, misal, atau saya mah ya dilahirkan dari dulu juga nggak pernah berhasil. Ya mungkin kalau dia berhasil itu cuma hoki gitu. Dan keputusasaan bisa lahir juga karena achievementnya yang kurang. Basically, pada dasarnya sebuah kegagalan itu dibangun dari diri kita sendiri. Kegagalan yang sebenarnya ketika kita memilih untuk berhenti, ketika kita memilih untuk tidak berjuang lagi, ketika kita memilih untuk kayak stuck di suatu kegagalan yang kita dapatkan. Misal kita berharap bahwa kita pengen hafal juz 1, misal juz 1. Habis itu dia tuh kayak pas misal dalam jangka waktu, dia buat jangka waktunya tuh 1 bulan. Nah, 1 bulan itu dia nggak bisa. Misal kayak juz 1 nih masih sisa 9 halaman, atau masih sisa 8 halaman, 7 halaman. Karena dia nggak bisa ngeberesin juz 1-nya itu, dia bilang, saya mah gagal gitu kan. Padahal ini sebenarnya juz 1 itu bisa dihafal sama dia mungkin jangka waktunya 1,5 bulan atau sebulan lewat 1 minggu, asal dia mau mencoba. Ingat, kegagalan itu ketika kita berhenti mencoba. Gambarannya gini, ketika kalian sukses itu ibarat kalian tuh menggali harta karun. Harta karun mungkin akan didapatkan oleh kita beberapa ratus atau beberapa puluh galian. 10 galian, 20 galian, 30 galian, sampai mungkin 90 galian. Dari 100 galian itu ketika kita akan dapat harta karun. 90 galian itu nggak bakal sia-sia gitu, nggak bakal sia-sia ketika kita meneruskan sebuah galian tersebut sampai ke 100 kalinya. Tapi perjuangan kita yang ke 90 kali akan sia-sia ketika kita menghentikan penggalian tersebut. Misalkan tadi 10 galian lagi kita bakalan dapat harta karun atau harta yang kita pengen. Nah, ketika kita berhenti di 90 atau 98, dan sementara harta karun tersebut ada lagi di 2 galian tersebut.
Jadi ya kalau kita nerusin kita bisa dapat tuh harta karunnya. Tapi kalau kita berhenti, kita malah nggak dapat apa-apa kan, sia-sia. Kita buang tenaga, kita buang apalagi kita buang harta, atau kita buang apa ya? Kita buang-buang segala apa yang kita punya, sampai pada akhirnya ketika kita tidak mendapatkan sesuatu gara-gara keputusasaan kita, sampai akhirnya kita nggak dapat apa yang kita inginkan. Manusia itu keren ketika mereka tuh selalu punya harapan, tetapi ada kalanya manusia putus asa. Coba kalian bayangkan, sebuah lembah bisa diisi sama manusia dalam jangka waktu 10 tahun, dan jangka waktu 10 tahun itu udah banyak manusia, dan di situ udah ada pemukiman lah isinya. Udah ada pemukiman. Coba ketika satu orang manusia atau 2 orang manusia yang bertekad membangun sebuah kota atau sebuah desa perkampungan di sebuah lembah, sebenarnya mereka tuh nggak tahu kan apa di lembah itu kayak gimana. Tapi ketika seorang manusia sudah berharap, banyak pengharapan manusia juga yang akan terkabul ketika mereka selalu mengedepankan Tuhan atau mengedepankan sebuah doa yang ketika mereka diiringi juga dengan sebuah usaha dan pengorbanan, semuanya bakalan terwujud. Eventually kita ketika kita punya harapan, dan sebenarnya dan seharusnya harapan itu selalu digantungkan pada posisi yang tertinggi, atau kita memprioritaskan sebuah harapan kita pada harapan yang pas dan valid. Misal kita berharap pengen masuk surganya Allah. Nah, ketika kita pengen masuk surganya Allah, kita nggak bakal mungkin kan dengan santai-santai atau kita cuma rebahan-rebahan aja, dan kita tuh harus senantiasa meletakkan harapan-harapan kita yang paling tinggi dan sampai akhir hayat kita. Jadinya kita nggak ngerasa putus asa, dan Allah tuh untuk memasukkan hambanya, dia nggak ngeliat ras kita dari mana atau jenis kulit kita apa. Sampai pada akhirnya ya udah, Allah melihat apa yang kita perbuat atau amal kita yang kita lakukan semasa di dunia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.